punya satu buat main berkali-kali bahkan berbulan-bulan besoknya hancur. Orang itu tenggelam, nggak ada lagi ceritanya. Kalau saya bikin ini lagu hari ini bisa mas, cuma kan aku nggak pengen lagunya itu asal atau murah. Event atau EO itu banyak ya, dengan pakem kayak gini. Kita pakai burung yang bagus, super bagus, belum tentu kita bisa menang di salah satu EO itu. Kalau kita nggak paham karakter mas, tetap susah. Dari bos aja, bos besar beli burung yang kosat, yang juara, yang udah jadi. Dulu ada 3 bulan nggak bisa membunyiin burung itu mas. Pak Jod, Apa? apa? Lu ngopo kok lah, ngopo kok? Ngomongin lovebird konslet di bulan Maret ya ini Pak Jod. Ini bulan apa? Ya Maret. Stok di kandang RHN lovebird konslet RHN ada berapa tuh? Kalau mikir stok banyak mas, Banyak. aku anggap banyak karena lebih dari 10 korslet itu saya anggap banyak. Soalnya apa, belum tentu orang itu punya segitu. Kadang hanya punya satu buat main berkali-kali bahkan berbulan-bulan besoknya hancur. Orang itu tenggelam, nggak ada lagi ceritanya. Ya karena laku sama tidaknya itu tergantung kita. Kalau saya bikin ini laku hari ini bisa mas, cuma kan aku nggak pengen lakunya itu asal atau murah, itu kalau saya. Jadi aku lebih baik mempertahankan harga dan kualitas daripada cepat laku. Kalau mikir laku saat ini hari ini saya bisa bikin dia laku, cuma lakunya ya laku asal. Kan aku mikirnya gini mas, kita bisa bikin atau kita bisa menikmati proses. Atau istilah kasarannya itu orang-orang bilang mencetak, sebenarnya bukan. Tetap kita latih, intinya di situ. Nah saya bisa kok mengendalikan ini, ibaratnya kan gitu. Atau ini bahan-bahan banyak sekian, itu berapa, ada 50 ini Jantan ya, jantan ada ya? Betina ada. Ini besoknya tetap ya korslet larinya ke konslet. Makanya kan aku bilang di sini banyak. Kalau orang-orang lain bisa dikatakan pemain cuma nyambi. Dalam arti nyambi itu beli sekian, terus dibawa ke lapang, ada orang ngelirik, laku, untung 500 sampai 1 juta dijual. Cuma besok kan dia kan bingung lagi, belanja lagi, bingung lagi, belum tentu yang dia belanja itu sesuai kriteria kan gitu ya. Kayak apa ya, kayak online lah, penjual online gitu loh, maksud saya gitu. Nah itu kadang kan yang memprihatinkan di situ mas, tidak mengedepankan materi burung atau istilah kualitas, cuma asal jual asal laku. Nanti efeknya itu ke orang-orang lain juga. Apalagi orang itu kerja, punya kerjaan, berangkat pagi pulang sore, kerja mobil, terus dijual murah itu kan tidak masuk akal. Ya udah nggak bisa kalau gitu. Nggak bisa ya? Iya, kalau kita kan sistemnya kan sistem terus gitu. Cuma kan kita kan menikmati mas, bukan istilah dikatakan orang itu bakul gitu. Ya bakul ya otomatis bakul, cuma kan kita kan tetap kita punya grade masing-masing gitu. Kalau asal event itu
sekarang kan gini, event atau EO itu banyak ya, dengan pakem kayak gini. Kita pakai burung yang bagus, super bagus, belum tentu kita bisa menang di salah satu EO itu. Contoh misalkan kita punya burung materi durasi panjang dengan power yang super, dengan gaya yang mewah dan dinikmati oleh orang, bahkan penonton yang melihat, tapi belum tentu juga menang di situ. Gitu loh. Kan ini kan kok koyo aneh lah gitu loh, padahal itu burung bagus kok nggak menang ya. Nah makanya kan kita kan harus pinter-pinter atau pandai-pandai mengatasi masalah di EO itu, di salah satu event itu. Pinter-pinter memilih ya, Lah. memilih. Banyak burung mas yang Event ya. juara, cuma asal juara, volumenya lembut, ekornya lembut ya kelihatan, bahkan itu bisa dikatakan putus-putus, tapi kok sering juara. Cuma burungnya itu nggak laku mahal, atau cuma ditawar sekian di bawah rata-rata harga standar lobet konslet. Itulah di situ. Berarti kalau dari RHN sendiri lebih di penikmat ya. Ya kalau Dari kita kan segi memang kualitas. memang dari basic dari awalnya kan kita kan mengedepankan kualitas, dan biar bisa dinikmati diri kita sendiri dan banyak orang. Di situ perbedaannya di situ. Kita ada mas dulu pernah punya burung yang cuma asal bunyi, asal juara. Ya pernah punya, cuma kan kita nggak pakai. Kadang cuma dibawa orang, kita bawa itu. Nanti kalau mau laku dijual ya silahkan dijual. Cuma jangan kita. Ya, itu sering dulu pernah. Cuma kan kita kan memang kita itu menikmati, membuat, melatih di situ. Tujuan kita kan di situ. Melatih burung yang dari sekian, grade-nya nanti sekian, terus level naiknya, grafiknya gimana kan kita kan bisa memantau, karena kita setiap harinya kan ya memang berkumpul dengan burung-burung ini, ratusan ekor burung ini. Kita paham semua, grade materinya kan kita paham semua gitu. Makanya ya ini mungkin bisa buat orang lain juga. Apa tuh? Ya gini, pandai-pandailah berjualan. Gitu. Pandai-pandailah memilah-milah atau memilih grade materi. Yo jangan asal menjual burung, asal laku maksudnya gitu. Kalau yang ini jantan juga. Jantan. Coba lihat Om. Ini jantan juga. Ini ya warnanya. Ini masuknya warnanya tetap kepala hitam. Hijau Josan ini. Josan cuprus. Ini jantan Om. Jantan. Tapi segi bodinya nggak terlalu besar ya. Kecil ini Kecil ya. burungnya kecil. Ini udah konslet juga. Udah konslet. Namanya siapa ini Om? Belum dapat nama. Oh, belum ada nama. Belum ada nama. Ini ya masih sekali dua kali kita bawa ke lapang. Cuma kalau ada waktu ya kita kan sekali bawa ke lapang labran atau gantangan bambu kan sekali bawa kan 10, 15 ekor gitu. Ini berarti masih bahan setengah jadi bahasanya gitu. Apa Kalau gimana? konsletnya udah konslet 100% Oh, udah udah konslet. Kita dikatakan bahan itu kita belum lapak ke lapang itu belum apa ya, saya belum terus belum sering gitu di situ mas. Kalau konsletnya konslet, konsletnya konslet total, aku anggap total. Bicarain langsung rasanya langsung ngangkat Mas. Cuma burung yang di depan Om Adi Codot warna Josan ini dia prosesnya dari bahan nol juga atau memang udah punya lagu kering gitu? Dari awalnya udah punya lagu kering. Udah Dari punya awalnya, kering. Cuma belum double atau udah juga? Udah double. Satu hari bisa dikatakan satu hari itu bisa dihitung pakai jari lah. Lari tidur, bunyi tidur lah. Kita kan masih mengotak-atik itu ya tentang apa
dari pasangan, dari pakan dan sebagainya. Oh, sudah dipasangin juga? Sudah, baru pasangan, baru aja mas 1 minggu itu pasangannya itu burung muda, burung lepas paut usia 7 bulan pasangannya. Baru sekali dari dipasangin atau udah Kemarin-kemarin ganti pasangan? Udah ganti 3 kali. 3 kali. Kita kembaliin ke yang agak muda biar fresh gitu. Sebetulnya permasalahannya apa sih kok seringkali dalam proses mencetak lovebird jantan itu harus ganti-ganti pasangan? Kita kan tetap cari di titik nyamannya dia mas. Titik nyaman itu titik puncaknya kan tetap di konslet kan. Cuma kan kita kan bisa menilai. Kita bawa ke lapang bunyi cuma nggak maksimal. Lah kita olah pakan hariannya gimana, mandinya gimana, jemurnya gimana, terus pasangannya gimana. Oh ini kalau kita meneruskan pakai pasangan yang ini kelihatannya tetap nggak bisa maksimal. Kita kan tetap mencari titik maksimalnya, nggak asal bunyi gitu. Contoh pasangan yang mungkin kurang tepat itu dampaknya gimana ke jantannya? Tidur pasti, larinya ke tidur. Konslet, tidur. Lari ke tidur. Penilaian 5 menit misalkan, dia cuma bunyi 3 kali 4 kali, itu kan aku anggap kan gagal, nggak maksimal. Kan kita kan bisa menilai sendiri mas, oh nggak maksimal, nggak kerja. Bukan masalah nggak kerja, nggak maksimal, karena apa? Ya karena faktor itu, faktor kita sendiri. Jadi yang paham, yang tahu ya kita sendiri sebenarnya. Ini kan hal praktek, bukan hal teori di situ. Jadi nggak bisa semua lovebird dipukul rata. Nggak bisa. Kita samakan dengan yang ya. udah jadi, tetap nggak bisa mas. Jadi kan olah tangan kita sendiri, olah tangan masing-masing manusia, masing-masing orang, gitu. Ini prosesnya juga pakai pakan yang produk sendiri ya? Iya, semua. Kita pakai yang dulu awal kita bikin, terus kita tembak ke jalur landep. Vitamin pun kita tetap masih pakai, walaupun nggak sering. Ini aku omong, buru-buru yang udah indikasi konslet itu nggak sering kita pakai vitamin, gitu. Kalau yang mentah, hampir kita tiap malam, tiap mandi kita tetesin. Beda dengan yang burung yang udah indikasi konslet, itu beda. Terus kalau menurut Om Adi Codot sendiri, pola pelatihan lovebird dari bahan konslet itu sebetulnya yang mungkin bisa mempermudah untuk proses konslet itu tuh seperti apa sih Om? Maksudnya itu biar lebih cepat, mungkin lebih mudah diproses gitu tuh, pola pelatihannya gimana Om? Kita kan tetap punya gini mas, kita kan punya keinginan dan keyakinan ya. Keinginan itu mencari titik kenikmatan burung. Misalkan di rumah ini ngomong-ngomong yang di rumah aja, nggak usah di lapangan. Kita punya materi jantan. Kalau kita ini nggak sergap atau nggak konsisten untuk pola perawatan dan pola pelatihan itu, ya tetap kita gagal mas. Kita mencari selah. Pada waktu itu kita tepat nyabut dari untulan. Kita gantung sendiri di rumah di teras dengan bunyi kembali lagi. Aslinya itu kan cuma tarik ulur di situ. Lah kita nanti kok udah yakin ini burung ini kok enak sering bunyi di rumah, terus kita lari ke lapang. Lapang itu cuma buat gini aja mas, bukan untuk menuju ke juara. Kalau orang menikmati itu nggak menuju ke juara mas. Kalau kita menuju ke juara itu dikatakan burung yang udah superstar.
yang udah jadi itu kita menuju ke juara, kita lomba di event besar, event kolosal itu menujunya ke juara. Kalau untuk ini pembahasan ke proses, ini kan mencari titik nikmatnya burung, titik nyamannya burung. Banyak teman-teman lovebird mania yang mungkin bertanya gitu loh Pak Ded, kalau seperti ini gimana dipisahnya, pas apa penjodohannya gimana, proses pelatihannya gimana. Nah, ini memang jadi setiap burung padahal kan beda-beda, jadi kalau juga kan. Kalau menurut saya itu kok burung itu kan gini Mas, kalau kita nggak punya birahi nggak bunyi kan aneh. Kalau nggak kenceng nggak bunyi, berarti kan titiknya itu kan di titik burung fit, maksudnya burung fit, burung sehat. Ya otomatis pertama pola perawatan konsisten itu menjadikan burung fit, burung sehat. Terus kita tahu burung ini pelayar jantan, ini kok kelihatannya birahinya naik, kita jabut dari pasangannya gitu. Kita jabut dari pasangannya, bunyi dalam kurun waktu 10-15 menit itu bunyi berapa kali, sering punya bunyi berapa kali. Kalau wah lemas sudah lari ke tidur rewek, masukin lagi betinanya, mandiin lagi. Nanti udah sambil ngopi sambil rokokan kan bisa menikmati, jabut lagi. Itu saya aja burung yang udah kayak gini kadang sehari itu bisa sampai 5-7 kali Mas. Saya gituin terus. Jantan betina sama aja. Itu nggak usah mikir jantan, nggak usah mikir betina, mikirnya aja bikin nyamannya burung, titiknya di mana gitu. Entah itu paut, entah itu yang konslet, entah itu yang apa, itu kita hampir rata seperti itu. Jadi nggak usah membedakan antara betina dan jantan, mikirnya carane manukku nyaman penak di situ. Di gantangan pun sama Mas, di gantangan itu kalau burung nggak nyaman ya nggak mungkin bunyi, nggak mungkin kerja kan. Kita kan harus bisa mengendalikan burung. Ini teknik dari perawat dan jongki. Kita main nih, tuh nomor gantangan saya di sini, itu di bawah banyak orang, di bawah ada apa gitu kan, otomatis burung nggak nyaman ya nggak maksimal. Itu kita harus pinter-pinter di situ. Harus bisa lebih menyelami ya. Kalau kita nggak paham karakter Mas, tetap susah. Dari bos aja, bos besar beli burung yang konslet, yang juara, yang udah jadi. Dulu ada 3 bulan nggak bisa membunyiin burung itu Mas. Padahal itu jelas dipantau di lapangan juara. 3 bulan nggak bisa dia pegang, sampai dikembaliin ke sini lagi, kita bawa ajak ke lapang, paham Mas, paham, dibawa pulang, nggak bisa lagi segitu terus. Akhirnya kan dia kan, aku kan gini aja Om, burung dibawa sampai Om bisa mendalami atau memahami karakternya burung itu, pasti nanti bisa. Dan pada akhirnya cuma sepele kayak gitu ya, tapi gitu loh. Kalau menurut Om Adi Codot sendiri, bisa nggak kita menyimpulkan bahwa poin terpentingnya itu sebetulnya kita harus bisa memahami dulu karakter setiap paham burung. Karakter Poin terpentingnya paham karakter. Paham karakter. Ketika kita sudah memahami satu karakter burung tersebut, mau cuacanya kayak apa, mau medannya kayak apa, pasti bisa ya. Pasti bisa. Itu pemahaman karakter itu gandeng cenengnya sama hal praktek Mas. Nah, praktek itu kita tuh mendalami dengan praktek. Beda dengan orang punya jongki atau perawat lain. Kita memiliki burung ini cuma nggak ngerawat, cuma perawatannya dikasihkan ke perawatnya. Kan otomatis saya nggak tahu, nggak paham karakter settingannya apa, itu kan nggak paham. Beda dengan yang pegang langsung atau langsung menghadapinya, itu di situ. Kadang kan aneh gitu. Dan untuk pemahaman karakter, kembali lagi ke sop pemilik burung yang mengamati setiap hari ya, nggak bisa diceritakan. Nggak bisa. Misal Om Adi Codot cerita karakter burung yang di depan ini Josan, mungkin Om Adi Codot bisa menceritakan karakternya, oh ini gini. Iya. Tapi ketika orang lain pegang dan dia membeli ini, belum tentu dia paham. Belum tentu paham. Butuh proses juga untuk memahami. Makanya yang sering jadi masalah kan, ketika orang itu
beli burung padahal di video bagus, terus mungkin dia lihat di lapangan juga bagus, ketika sudah dibeli seminggu 2 minggu kemudian kok tiba-tiba nggak jalan. Nah kan di situ berarti kesimpulannya orang itu belum memahami karakter burung ini, gitu kan. Itu kan di situ itu problemnya kadang itu bos-bos itu di situ Mas, nggak pegang langsung, nggak berkecimpung langsung dengan burungnya, cuma dia beli burung juara, burung bagus, terus dikasihkan ke jongki. Setelah itu, yo besok lomba, burung nggak jalan. Ya itu salah siapa? Kan susah kan kalau menjabarkan di situ, gitu loh. Padahal kita menerapkan atau sistem settingan kita omongkan sama. Cuma belum tentu yang saya omongkan itu bisa bagus di sana. Kan kita kan lihat dari daerah mana cuaca dan sebagainya. Itu kan berpengaruh juga. Misalkan gini, ini di Salatiga termasuk kota dingin. Kita jemur sampai 4 sampai 5 jam sampai siang, dari pagi sampai siang nggak masalah. Cuma di daerah lain sana dengan kondisi cuaca yang panas, mosok mau ikut jemur sampai 4 sampai 5 jam. Ya burungnya yang bisa semaput. Nah, gitu loh. Harus itu harus sejeli itu. Oke. Sejeli itu. Terakhir Om Adi Codot, dari Om Adi Codot sendiri secara pribadi, boleh disampaikan nggak burung-burung yang saat ini diproses jantan-jantan bahan konslet atau yang sudah konslet itu yang recommended tuh yang mana nih? Yang mungkin kan ada beberapa. Kalau saya kalau recommended semua Semua tergantung mau suka yang warna apa, yang gayanya seperti tergantung apa. gini, tergantung tekanan orang. Kalau saya gitu, tekanan orang itu wongnya tekan pura, maksudnya kan gitu. Dan dananya yang jelas. Lah iya itu yang saya amati, tekan pura gitu loh. Karena saya berkiblat pada kualitas, bukan berkiblat pada pasar. Berbijak-bijaklah untuk menikmati proses dan hargailah proses kalian. Itu prinsip. Dah.